Untuk bisa Indonesia dengan ASEAN dan beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 647A03 ingin menjelaskan tentang bentuk kerjasama Indonesia dengan ASEAN dalam perdagangan internasional yang disusun oleh satu Amelia Puspitasari, dua Dwi Giri Sabarwati, tiga Inka Khoiria Lestari, empat Umu Naila. Ya, langsung saja. Yang pertama ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional dapat diartikan sebagai bentuk kegiatan transaksi tanpa batas. Hal ini dapat dijelaskan karena semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja yang dilakukan antar negara, kegiatan ekonomi dapat terjadi karena adanya hubungan ekspor dan impor, investasi perdagangan jasa, lisensi, waralaba, dan kegiatan-kegiatan bisnis lainnya. Ada WTO atau World Trade Organization. World Trade Organization atau WTO merupakan suatu organisasi yang mengatur perdagangan internasional berdiri berdasarkan serangkaian perjanjian-perjanjian yang dinegosiasikan dan disepakati oleh sebagian negara di dunia. Tujuan dari disepakatinya perjanjian-perjanjian WTO ini adalah untuk membantu produsen barang dan jasa eksportir dan importir dalam melakukan kegiatannya, yakni perdagangan internasional. Selanjutnya ada ASEAN Economic Community. ASEAN Economic Community merupakan suatu upaya menjadikan ASEAN sebagai yang pertama, ada pasar tunggal dan basis produksi atau arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja, terampil, dan modal. Yang kedua, ada kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi, regional competition policy atau IPRS, action plan atau infrastruktur development atau ECT atau Energy Corporation atau taxation dan pengembangan UKM. Yang ketiga ada kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata melalui pengembangan UKM dan program-program inisiatif for Asian Integration atau IAI. Dan yang terakhir ada integrasi penuh pada ekonomi global. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kerjasama Indonesia dengan Thailand. Kerjasama Indonesia dengan Thailand dalam bidang ekspor dan impor. Kerjasama antara Indonesia dengan Thailand yang berlangsung sejak tahun 1950 mencakup berbagai bidang, salah satunya di bidang ekspor dan impor. Adapun perkembangan impor Indonesia dari Thailand didominasi oleh berbagai komoditi. Akan tetapi pada tahun 2011, beras menjadi salah satu komoditi utama impor Indonesia dari Thailand. Kerjasama Indonesia dengan Thailand, alasan Indonesia mengimpor beras dari Thailand yaitu yang pertama, banyaknya penduduk Indonesia tidak sebanding dengan hasil produksi beras dalam negeri. Yang kedua, pergeseran musim hujan dan kemarau menyebabkan petani sulit menentukan waktu yang tepat untuk mengawali masa tanam. Yang ketiga, karena luas lahan pertanian yang semakin sempit. Yang keempat, teknologi yang dimiliki petani Indonesia jauh tertinggal. Yang kelima, harga beras lokal yang mahal akibat dari tingginya biaya produksi dan distribusi. Yang keenam, kebijakan pemerintah yang memudahkan untuk mengimpor beras. Kerjasama dalam hal impor beras ini menimbulkan beberapa dampak bagi Indonesia baik positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah kebutuhan beras dalam negeri dapat terpenuhi, sedangkan dampak negatifnya adalah menimbulkan persaingan harga beras lokal dan impor serta merugikan petani Indonesia yang telah memberikan banyak kontribusi pada hasil pangan Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Kerjasama Indonesia dengan Filipina. Berikut adalah beberapa contoh kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Filipina. Yang pertama, perdagangan, ekspor dan impor berbagai produk seperti minyak kelapa sawit, karet, kayu, dan produk elektronik. Yang kedua, investasi. Banyak perusahaan Indonesia yang telah melakukan investasi di Filipina terutama dalam sektor manufaktur dan jasa. Demikian pula perusahaan Filipina yang telah berinvestasi di Indonesia, terutama dalam sektor infrastruktur dan energi. Yang ketiga, pariwisata. Kedua negara saling mempromosikan destinasi wisata mereka kepada wisatawan internasional. Kerjasama dalam bidang pariwisata dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan dari sektor pariwisata di kedua negara. Berikut adalah beberapa contoh kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Filipina. Yang keempat, ada energi. Kedua negara telah menjalin kerjasama dalam bidang energi seperti pengembangan sumber daya energi terbarukan dan pertukaran pengetahuan dalam pengelolaan energi. Yang kelima, infrastruktur. Kedua negara memiliki kebutuhan yang sama dalam pengembangan infrastruktur. Kerjasama dalam bidang ini dapat mencakup proyek-proyek pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Melalui kerjasama ini, kedua negara dapat saling belajar dan memperkuat infrastruktur mereka. Berikut adalah beberapa contoh kerjasama antara Indonesia dengan Malaysia. Perdagangan. Kedua negara saling melakukan ekspor dan impor berbagai produk seperti minyak sawit, karet, elektronik, dan sebagainya. Kedua, investasi. Banyak perusahaan Malaysia yang berinvestasi di sektor properti, perbankan, dan telekomunikasi di Indonesia. Sementara perusahaan Indonesia juga berinvestasi di sektor-sektor seperti perkebunan, kelapa sawit, dan industri manufaktur di Malaysia. Yang ketiga, ada pariwisata. Kerjasama di bidang pariwisata meliputi promosi bersama, pengembangan paket tur, dan pertukaran pengalaman dalam pengelolaan pariwisata. Yang keempat, ada infrastruktur. Indonesia dan Malaysia juga bekerja sama dalam membangun infrastruktur, misalnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung melibatkan perusahaan Malaysia dalam konstruksi dari pengoperasian. Yang kelima, keuangan. Kedua negara memiliki kerjasama yang kuat dalam hal perbankan dan jasa keuangan. Beberapa bank Indonesia dan Malaysia juga memiliki cabang di negara masing-masing. Satu, perdagangan. Produk utama diperdagangkan antara kedua negara meliputi tekstil, elektronik, peralatan transportasi, serta produk pertanian seperti kopi dan karet. Dua, investasi. Kedua negara saling melakukan investasi di sektor-sektor seperti manufaktur, infrastruktur, energi, dan pariwisata. Tiga, pariwisata. Kedua negara saling mempromosikan destinasi wisata mereka kepada wisatawan internasional serta meningkatkan konektivitas penerbangan antara kedua negara untuk memfasilitasi kunjungan wisatawan. Selanjutnya, kerjasama Indonesia dengan Korea. Perjanjian perdagangan barang pada ASEAN dan Korea FTA telah diperlakukan sejak tahun 2007 dan sekarang memasuki fase implementasi. Arus perdagangan impor Indonesia dengan negara-negara non-anggota ASEAN dan Korea sebesar 68%, lebih sedikit dari tingkat perdagangan yang saat ini telah dilakukan. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.